Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2026 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2532071 akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 Sekolah Dasar Kejuruan Alfamart. Pembelajaran ini menggunakan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik pembelajaran sosial emosional, mengelola emosi dan empati di sekolah. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang udah sekolah? Iya. Kenapa? Sakit. Sakit. Kita doakan ya semoga dia cepat sembuh. Amin. Kita doa. Silakan kepada saya. Belum belajar kan kita berdoa sama Bismillah. Pertama, Aldi Gibran. Nah, nanti tunjukkan ke teman-temannya ya. Tunjukkan ke teman-temannya. Aldi, sekarang perasaan kamu sedang bagaimana? Sedang senang, sedih, atau ada kesel? Atau lagi kesel? Oh, senang. Oke, lagi senang. Terima kasih Aldi. Terus Alman Fauzan. Oh, kan lagi senang. Oke, terus Alman. Akila Kalimanto. Ada sudah kamu perasaannya? Oh, senang juga senang. Oke, terima kasih Akila. Selanjutnya Dara Ramadhani. Dara perasaannya lagi apa? Lagi senang, sedih? Oh, senang. Oke, terima kasih Dara. Zakia. Oh, Zakia juga lagi senang. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya Hani. Oke, Hani juga lagi senang. Terima kasih. Lutfi Syaki. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan pasangan terorisme, kita mengingat dulu Indonesia ya. Ayo, kita semuanya berdiri ya.
Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi cara mengelola emosi dengan positif atau dengan baik ya. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan empati atau rasa peduli terhadap teman-teman melalui tindakan nyata. Yang keempat, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dengan menghargai perbedaan. Sebelum pelajaran mulai, kita breaking dulu ya. Ini ada 5 kompetensi KSEL sebetulnya ya. KSEL itu singkatan dari cooperative, for academic, social, and emotional learning. Ini tuh ada 5 kompetensi atau 5 kerangka. Ini 5 poin ini yang membantu kita untuk bisa lebih mengenali serta mengelola emosi. Yang pertama ada kesadaran diri atau self awareness sebetulnya dalam dirinya ya, self awareness. Kesadaran diri ini bagaimana kita menyadari tentang emosional kita, tentang diri kita. Misalkan ada seseorang yang penakut, ada seseorang yang mudah menangis, ada seseorang yang mudah tertawa, ada seseorang yang mudah marah. Ya, itu berbeda-beda gimana pribadi masing-masing. Nah, ini tuh self awareness ini, kesadaran diri ini, bagaimana kita menyadari diri kita. Oh, kayaknya saya seorang yang penakut gitu, atau misalkan saya seorang yang mudah marah. Nah, itu kita harus bisa mengenali itu. Misalkan ada seseorang yang penakut, lalu ada pengelolaan diri atau self management. Ini tuh tentang pengelolaan emosi. Gimana kita kalau misalkan kita sudah mudah marah, berarti misalkan ya kita itu orang yang mudah tersinggung atau mudah marah, berarti jangan membuat konflik dengan orang lain. Jadi perlakuan orang lain itu seperti kita itu diperlakukan. Kalau misalkan orang lain dibuat kesal sama kita, misalkan teman orang lain itu membalas kita malah lebih marah, lebih kesal. Nah, itu tuh salah sebenarnya. Jadi kita harus bisa mengelola diri kita. Kalau misalkan kita penakut, jangan suka nonton atau misalkan ke tempat-tempat yang menurut kita menakutkan. Atau misalkan gitu kita udah menangis, berarti jangan bergaul atau berdekat dengan orang yang misalkan suka usil atau suka jahat atau suka apa. Tapi kita malah lebih mudah menangis, lebih mudah marah. Yang ketiga adalah kesadaran sosial atau social awareness. Ini tentang bagaimana kita menyadari lingkungan kita. Kita kan bersosial ya, saling membutuhkan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Bayangkan kalau kamu hidup sendiri, perasaannya gimana? Kalau kalian di rumah sendiri deh, gimana takut? Terus, ya takut. Nah, itu kesadaran sosial ini adalah bagaimana kita bersendiri dengan orang. Misalkan gini, ada
ujian nilainya kecil, tapi sama kalian cuma gini, itu aja kamu nggak bisa. Nah, itu kira-kira perasaan orangnya bakal kayak gimana? Yang nilainya kecil, sedih, bakal sedih ya. Nah itu harusnya sama kita tuh dikasih semangat. Atau misalkan ada materi yang dia nggak paham, kita paham nih, kita bantu misalkan di ulangan materi kita. Jadi kesadaran sosial itu bagaimana kita lebih peka, lebih sadar terhadap kondisi sekitar kita yang juga. Lalu yang keempat ada keterampilan berrelasi atau relationship skills. Relationship skills ya. Ini tuh sama dengan kesadaran sosial ya. Jadi bagaimana ini seperti kalian duduknya bareng-bareng kayak gini, ini kan berrelasi menciptakan hubungan pertemanan yang lebih lebih kuat. Nanti kalian diskusi itu jadi kalian saling mengenal lebih lagi terhadap teman kalian ya. Ini kalian kan sekarang pastinya lebih mengenal bareng-bareng, pasti lebih mengenali dibanding kalian dulu kan masih kelas 2, kelas 1 misalkan belum terlalu kenal, tapi sekarang karena sering berjalannya waktu kalian lama bareng-bareng, jadi kalian lebih mengenal satu sama lain ya. Lalu yang kelima ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Yaitu bagaimana kita mengambil keputusan, tapi kita bertanggung jawab kan. Misalkan siapa di sini yang pernah konflik saat ujian? Ada yang punya contoh? Jujur ada yang pernah? Nggak apa-apa, jujur aja ada yang pernah. Nah, iya nggak apa-apa. Nah misalkan lagi ujian, tapi kita lupa belajar, tapi kalian tuh lupa belajar misalkan besoknya ujian, tapi kalian tetap memilih untuk tidak mencontek. Nggak apa-apa lah, seadanya aja. Yang penting saya jujur mengerjakannya, karena kalian menyadari bahwa si mencontek ini adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, untuk lebih memahami ya, ini ada video pendek. Nanti kalian lihat ini tentang apa segala. Kalian simak bareng-bareng ya. Setiap hari, Rina berjalan sendirian ke sekolah. Ia merasa terasing di tengah keramaian. Di kelas, Rina sering menjadi sasaran ejekan dan gangguan. Rina ada yang sendiri, tapi mereka tidak membiarkannya. Kita bisa menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa hormat dan kasih sayang. Jadilah sahabat sejati. Jadi videonya tentang apa? Bullying. Menurut kalian bullying ini baik atau tidak sih? Bagaimana perasaan kalian kalau kalian ada di posisi si korban bullyingnya? Kalian bakal merasa kayak gimana? Itu rasa takut ya, takut sekolah, takut berteman, takut nanti tuh jadi orang yang buruk, jadi orang yang sendiri, karena dia takut bertemu orang lain, kayak ada rasa trauma. Semoga di sekolah ini nggak ada kasus bullying ya. Kalau misalkan kalian lihat, nah ini berhubungan dengan cara kita berkesadaran sosial ya. Tadi si siapa? Rina itu berarti dia sudah bisa mengelola emosinya ya. Tidak ada dendam, tidak ada pengen balas dendam itu ke pelakunya, meskipun dia sudah diejek, suka dilempar kertas, suka diganggu kalau udah sendiri, tapi Rina tetap akhirnya bisa memaafkan si pelaku, terus dia berteman juga sama dia.
Nah, ini Ibu adalah adik. Kami kali ini berkelompok secara diskusi ya, isinya bareng-bareng berhubungan dengan ide yang tadi. Kalau kalian minat, insya Allah kalian pasti bisa. Oh itu pendapat kalian jawabannya mungkin berbeda setiap kelompok. Barang-barang kan kalian baca diskusi barang-barang. Kalau yang belum ngerti ditanyakan ya, ditanyakan. Sudah? Ibu tunjuk kelompok 4. Jalan ke depan. Silakan. Suaranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok berkenan. Selanjutnya kelompok 2. Dan kemudian kelompok 5 kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3. Pelaku merasa senang dan bangga bisa menghibur orang. Teman-teman menyaksikan merasakan keindahan dan ingin menolongnya. Oke, sudah ya. Terima kasih kelompok tepuk tangan. Oke, jawabannya bagus-bagus ya. Ingat formularnya. Nah, itu pendapat hasil diskusi ya. Nah, kita bahas selanjutnya. Dampak begini, apa yang dirasakan oleh korban? Korban tadi merasa gimana pas ada video? Takut, sedih, terus apa yang dirasakan oleh pelaku?
Kalau tadi berkelompok, kalau sekarang sendiri-sendiri ya. Ini ayah kenali emosi. Nanti ibu beri KPD berisi 5 emosi atau perasaan yang mungkin kita sering merasakannya ya, dan pasti pernah kalian merasakan ini. Ada senang, sedih, marah, malu, takut. Nanti kalian tulis, coba kalian merasakan perasaan ini. Jujur aja ya, kalau kalian alasan kalian apa namanya tuh? Tiga. Ya, alasannya boleh 1, 2, 3. Karena kan pasti setiap orang beda-beda ya faktor penyebabnya. Senang karena apa? Takut karena apa? Sedih, malu, marah. Kalian harus senang saat gimana? Kemarin yang dapat THR, senang nggak kalian? Senang. Dapat uang? Dapat? Hah? Ya, misalkan ini kamu senang apa? Gitu. Ya. Ya, misalkan kamu senang, misalkan kalau bisa kerja dapat apa? Misalkan uang dan banyak. Siapa yang sudah? 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 Oke. Ibu bakal tunjuk 5 orang ya. Buat ke depan atau tidak. Buat merasakan apa yang kalian rasakan tentang perasaan kalian dan penyebabnya. Oke? Aku ada perasaan wow. Kalian berapa? Lagi? Aku kan bilang tadi, hewan kesayanganku mati. Marah, dedek, teman, malu, ketemu keluarga. Takut tinggal orang tua. Oke, teman-teman, itu kan. Nah, apa yang kamu pelajari hari ini? Kita belajar apa ini? Cara. Ya, terus tadi kalian menemukan juga bagaimana apa namanya? Sebabnya tentang bullying, sebab-sebab perasaan kalian. Terus tadi yang kelima itu apa? Rasa kekayaan. Iya, perasaan itu. Oke. Sebelum kita berdoa, Ibu mau terima kasih banyak pada kalian telah semangat ya pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Oke. Sekian dari Ibu. Hari mau berdoa dulu. Ke depan berdoa. Sudah belajar, marilah kita berdoa di Tuhan.
ini tidak ada kasus bullying di sekolah, di kelas, sesama teman dan aku ya, teman-teman, di lingkungan rumah bersama keluarga lebih aku lagi sayang kepada adik, kakak, orang tua, apalagi ya yang mengurus kita, mengajar kita, kepada guru, kepada semuanya, pokoknya yang di sekolah, di lingkungan kalian main, lingkungan keluarga, pokoknya harus jadi pribadi ya, menyenangkan, ya tidak membuat kesal, marah, ya tidak apa, apalagi menjadi pelaku bully itu jangan ya, jangan sampai. Mas sekarang sudah ada undang-undangnya bahwa yang pelaku itu bisa ditahan di penjara, dipidanakan. Karena maraknya kasus terjadi, pemerintah mengambil tindakan dengan adanya undang-undang tentang bullying. Semoga kita dijauhkan dari bullying, jangan sampai di sini ada kasus seperti tadi yang disebut tadi ya, maupun baik korban ataupun pelaku. Oke, sekian dari Ibu ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga kalian menjalankan yang soleh-soleha. Sukses.